Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengerjakan LKPD 1 mengenai pengukuran. Jadi anak-anakku sekalian akan mengerjakan beberapa soal yang ada pada LKPD ini. Jadi yang dikerjakan adalah tabel kedua, kemudian tabel ketiga, tabel keempat, kemudian isian pada soal diskusi, dan yang terakhir adalah mengenai peta konsep. Untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD ini, anak-anakku bisa menggunakan modul yang sudah Ibu share, atau juga bisa dengan mencari jawabannya di Google, atau kalau misalnya anak-anakku punya buku yang berhubungan dengan fisika bisa juga digunakan. Ibu jelaskan satu persatu. Di pertanyaan di bagian 4 untuk tabel nomor 1 kita bisa lihat ada beberapa kumpulan kata. Nah, dari kumpulan kata ini yang kalian lihat, jadi ada waktu, ada volume, jelek, manis, intensitas cahaya, massa, bagus, dan seterusnya. Itu kalian pindahkan ke nomor 2. Nah, di tabel nomor 2 ini kalian diminta untuk mengelompokkan kata-kata yang ada pada tabel 1, yang mana sih yang bukan besaran fisika dan yang mana bukan besaran fisika. Artinya untuk mengerjakan nomor 2 ini kalian harus paham dulu besaran fisika itu apa. Ya, jadi silahkan dicari dulu pengertian besaran fisika apa. Jadi besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki angka, dan juga memiliki satuan. Jadi sesuatu yang dapat diukur. Apa sih yang bisa diukur? Apakah cantik itu bisa diukur? Kalau misalnya dia bisa diukur, berarti masukkan dia ke dalam besaran fisika. Tapi kalau cantik tidak bisa diukur, berarti bukan termasuk besaran fisika. Oke, paham ya? Sekarang kita beranjak pada nomor 3. Nomor 3 ini dari kelompok besaran fisika yang ada pada tabel nomor 2, kalian diminta untuk mengelompokkan yang mana sih yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan. Jadi tabel pada nomor 2 yang merupakan tabel pada besaran fisika, kata-kata yang ada pada besaran fisika ini kalian pindahkan lagi ke tabel nomor 3. Jadi kata-kata yang ada pada tabel nomor 2 yang di kolom besaran fisika itu dipisahkan lagi, yang mana yang termasuk besaran pokok, yang mana yang termasuk besaran turunan. Nah, untuk mengetahui apa sih besaran pokok dan besaran turunan, silahkan kalian cari tahu dulu pengertiannya. Besaran pokok adalah apa dan besaran turunan juga itu adalah apa, sehingga kalian mudah untuk memisahkan kata-kata dari besaran fisika, yang mana termasuk besaran pokok, yang mana termasuk besaran turunan. Oke, sudah ya. Kita masuk ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita memindahkan besaran pokok yang ada pada tabel nomor 3. Kemudian kalian isi besaran pokoknya, misalnya apa, panjang, satuannya dalam satuan internasional apa, dalam sistem internasional satuannya apa, kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang misalnya itu apa. Jadi silahkan kalian mencari tahu, boleh menggunakan modul atau menggunakan Google untuk mencari tahu. Oke, di diskusi tinggal diisi pengertian dari besaran fisika, kemudian contohnya, kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Jadi nomor diskusi ini, bagian diskusi ini kalian bisa kerjakan juga dengan berpedoman pada modul atau dengan
Kalau kalian sudah paham pada soal-soal yang di atasnya, kalian akan gampang mengisi bagian isian diskusi ini. Selanjutnya di peta konsep ini tinggal kalian isi kolom-kolom. Jadi besaran fisika dikelompokkan menjadi titik-titik, titik-titik. Kemudian contohnya silahkan diisi. Ini sudah ada satu contoh panjang dan satunya lagi luas. Kemudian nomor 2 ini sudah ada kata atau huruf depan dari kata tersebut. Silahkan diisi kira-kira apa. Sama juga dengan kolom yang di sebelahnya. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.